berdoa itu sesuai porsinya dan ikuti caranya Nabi. Kalau doanya formal dalam sholat dan diikat dengan gerakan, jangan kreatif. Ikuti seperti Nabi yang contohkan. Misal dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nanti ada 3 posisi atau sampai 4 posisi dalam sholat yang mempercepat terkabulnya doa. Posisi puncaknya sujud. Hadisnya sahih, inna ma aqrabal abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud doa. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Tangannya posisi sujud begini, menempel. Jadi nggak usah begini. Oke, begini. Nah, ini di luar sholat. Di luar sholat, kalau berdoa, tangan begini. Lihat baik-baik ya. Ini kitabnya agak banyak, bahasanya panjang, saya berikan yang simpelnya saja ya. Baik. Ini kan teman-teman telapak yang kanan, yang kiri ya. Padukan begini. Ya. Lalu setiap Anda kan pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri. Ada kan? Itu membentuk keseimbangan. Oh, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini ada sanadnya nih. Pertemukan 2 garis itu sehingga seimbang tangan ini. Tuh. Ini masalah sederhana tapi poinnya penting sekali. Sudah? Cara yang pertama begini. Ini di luar salat dan bukan dalam posisi saat istisqa, saat minta hujan. Begini. Sudah? Pertemukan. Lalu letakkan sejajar dengan dada di sini. Ya. Jadi kalau dada itu, ini posisinya. Ini nahar di sini. Ini ada rongga dari bagian atas dengan perut, ada rongga kosong. Nah ini yang disebut dengan sodrun di sini. Ya, kalau kita meletakkan telapak tangan saat sholat begini, letaknya di sini. Yang ini perut, yang ini nahar. Doa itu di sini. Jelas? Semakin kita memohon dengan lebih sangat, naikkan sedikit begini. Sudah? Kalau istisqa, minta hujan, agak lebih tinggi ke atas. Nah ini cara mengangkat yang standar di sini. Untuk memohon. Jelas? Oke. Jazakallah khair. Nah orang ini, dia mengangkat tangannya. Jadi melakukan perjalanan jauh, mengangkat tangannya, ya muddu yadaihi ilas sama. Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan, itu dijawab doanya oleh Allah lewat keterangan Nabi SAW, itu bisa kamakala 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak mengangkat tangan saat berdoa. Jadi Anda cuma sekedar doa dengan mengangkat begini, itu lebih cepat potensi dijawabnya dengan mengangkat doa. Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, hadis sahih, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan atau kamakala? Lalu Nabi mengonfirmasi, bertanya balik, bagaimana kalau ada seseorang memohon kepada Anda dengan mengangkat tangannya? Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong. Gitu kan? Di depan rumah Anda, 1 jam begitu Pak, tolong Pak. Kira-kira Anda beri atau tidak? Minimal kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda referensikan atau beri sesuai kemampuan Anda kan? Angkat tangannya. Dia jawab, saya malu kalau nggak ngasih. Apa kata Nabi? Innallaha hayyun karimun. Allah itu lebih punya sifat peka untuk merasakan malu pada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangannya. Nah nanti ada beda-beda posisi saat khatib Jumat misalnya 1 begini untuk khatib. Makmum mengangkat 2 tangan. Yang ketiga dia mengatakan ya Rabb, Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asmaul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan doa yang langsung dimohonkan kepada Allah. Itu perintah. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria apa ujiannya? Diuji oleh Allah, hidup demikian lama sampai rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, maaf, monofos dan mandul. Kata medis gak mungkin punya keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan dalam doanya dimulai dengan Al-Asmaul Husna. Sebelum sampai ke doa itu di Ali Imran ayat 38 sampai 39, buka dulu Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ini perintah langsung dari Allah. Qulidullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna.
Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Qul Allah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'. Setiap yang hidup itu, aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik.